Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas dua Raja pasal 24. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Itu satu firman yang sangat menyedihkan. Tidak mendengar perintah Tuhan. Akan menuju kebinasaan seperti yang Tuhan firmankan. Kerajaan Yehuda akhirnya menghadapi kejahatan, mulai dari Raja Manasya menuju kebinasaan. Tuhan tidak memaafkan. Tapi karena ada Yosea, sebelum dimusnahkan, Tuhan ada kasih karunia. Yosea adalah raja yang paling baik. Tidak ada seorang raja pun yang bisa mendandinginya. Dia mengikuti semua perintah Tuhan dan melakukan hari Sabat dan memusnahkan semua berhala. Dan Tuhan berkata kepadanya, dosanya Manasya masih tetap di sini, tidak memaafkan. Karena Yosea berjalan dengan lurus dan dengan sepenuh hati melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan Tuhan memperpanjang. Dia menjadi raja 31 tahun. Dan di saat dia menjadi raja, keadaan negaranya, kerajaannya damai. Dan sesudah Yosea, apakah penghakiman Tuhan akan sampai? Ya, datang. Ya, kenapa bisa datang dan tidak seperti Raja Yosea? Ya, sini memberikan satu kebenaran. Tuhan sudah menetapkan bencana, tetapi orang jika mau bertobat, dan Tuhan akan memberikan kasih karunia. Tapi di pasal 24 kita melihat ada 3 raja bangkit dan mewakili atau menerima tata yang, tapi mereka melakukan kejahatan. Di matanya Tuhan mereka melakukan semua kejahatan. Tidak ada seorang pun seperti Raja Yosea. Mereka semua sama seperti Raja Manasya, jahat. Penghakiman Tuhan sampai, dan lahirnya kerajaan Yehuda itu hancur dan dibawa ke dalam pembuangan dan membawa kerajaan ini dalam kemusnahan. Sebenarnya Tuhan ingin meninggalkan generasi atau rampu ya untuk kerajaan Raja Daud, tapi rampu ini akhirnya dimusnahkan. Tetapi Tuhan masih ada kasih karunia. Tuhan terus bekerja. Orang tidak bisa diandalkan yang melakukan kejahatan. Penghakiman Tuhan pasti akan datang. Apa yang menjadi penghakiman Tuhan yang bisa datang? Tuhan bukan Tuhan yang jahat, dia bukan memberitahukan kepada kita, yaitu kalau kita melakukan kejahatan Tuhan menghakimi, bukan. Tuhan masih memberikan kasih karunia kepada kita manusia. Tapi karena kejahatan manusia membuat diri kita sendiri musnah, sampai Tuhan tidak bisa memberikan kasih karunia lagi.
Tapi perjanjian Tuhan dengan Daud masih tetap di sini. Tuhan tidak ingin lampunya dipadamkan. Jadi perjanjian Tuhan dengan Daud masih tetap di sini. Ini adalah Tuhannya kita. Jadi di dalam dua raja-raja ini kita melihat dua gurungan kitab ini, kita melihat Tuhan kita, Tuhan yang bagaimana, dan juga melihat kita adalah orang yang bagaimana. Kita adalah orang yang tidak mendengar firman Tuhan. Jalan menuju jalan kemusnahan seperti yang Tuhan katakan. Dan saya memberi tema seperti yang Tuhan katakan. Sebenarnya Tuhan melalui nabi-nabinya terus berbicara. Yaitu kita melihat tuh zamannya Nabi Yeremia. Yaitu di sini mencatat semua kitab Yeremia banyak-banyak. Dan terus berbicara kepada beberapa raja ini. Jadi mulai dari Raja Yosea, Nabi Yeremia itu udah mulai berbicara dan berbicara kepada Raja Yosea. Tapi kita di sini melihat Raja Yosea berjalan dengan baik. Dalam zamannya Yosea, kerajaannya tidak dimusnahkan. Dan anaknya bisa menerima jabatan kerajaan seperti Ahab ya, dari Israel bagian utara ya, dia melakukan kejahatan dan Tuhan ingin memberikan ke dosanya ya, dan di saat itu dia berbalik dan menyembah kepada Tuhan dan mau merendahkan diri, yaitu dia merendahkan diri, dia sujud, dia memohon kepada Tuhan mengampuni, dan dia merendahkan diri di hadapan, dan Tuhan berkata kepada Raja Ahab ya, di dalam zamannya dia menjadi raja ada damai. Dan sesudah Raja Ahab menjadi anaknya, kerajaannya akan berlalu. Dan di sini kita melihat terus terurang Yosea melakukan dengan baik. Ya seperti Ahab ya, di dalam penghakiman karena dosanya Manasye, karena dosa ayahnya Manasye, dia sujud. Dan dia mengikuti semua peraturan hukum Taurat dan berjalan benar di hadapan Tuhan. Dan dia menjadi Musa kedua. Tapi seperti itu, seperti Nabi Yeremia berkata, kerajaan Yahuda itu seperti buah yang sudah busuk, yang sangat busuk, yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi akan di dalam pembuangan. Yosea beberapa anaknya, dia apa yang dia kerjakan, dan mereka ada sekelompok buah yang busuk ya, suatu ibarat ya. Jadi karena sudah busuk, sudah jelek ya, jadi tidak bisa disimpan lagi, jadi mesti dibuang. Jadi di sini dicatat di dalam pasar ini Yahuda mesti dibuang, dimusnahkan. Seperti Tuhan melalui Nabi berkata, saya menambahi 2 Raja pasal 23 di saat Raja Yosea meninggal mati ya. Dia raja yang baik, raja yang paling baik. Nabi menjadi boleh ibaratkan menjadi seperti Nabi Musa yang kedua ya. Tapi dia mati seperti Raja Ahazia, yaitu seorang raja yang tidak baik mati.
Kita lihat di pasal 23, 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 29. Yaitu majulah Firaun Raja Mesir Neko melawan Raja Asyur. Kita melihat Asyur ya dalam keadaan tidak baik ya. Yaitu boleh katakan dari sebagai Asia dijadikan jantungnya kota ya. Yaitu sebagian selatan itu adalah Mesir dan juga naik dikit lagi adalah Israel. Yaitu yang pertama itu adalah Aram atau Syria. Jadi karena Yahuda dan Israel mereka saling berperang dan mengundang Aram dan mengadu Asyur dan Asyur bercampur tangan. Dan Yahuda mengundang Asyur dan juga memusnahkan Syria dan juga memusnahkan Israel bagian utara. Dan juga akhirnya menyerang Yerusalem. Dan setelah itu Asyur bangkit. Dan di bagian selatan itu Mesir masih tetap di sini. Jadi dua kerajaan yang kuat. Dari sini kita melihat dalam kekuatan ini Tuhan memberkati Raja Hizkia dan Hizkia bangkit ya. Ini adalah Daud yang kedua. Kerajaannya itu sangat jaya. Jadi pemerintah Babel ya datang juga bagian dari timur. Jadi saat kerajaan itu ada Irak ya, Iran ya, dia datang untuk menghadap Raja Yehuda. Jadi saya itu kerajaan Yehuda sangat kuat. Dia bisa mengalahkan Asyur. Sebenarnya bukan Raja Hizkia yang menyerang Hizkia, yaitu Tuhan satu malaikatnya yang membunuh. Tapi dia mempamerkan semua kehebatan kemegahannya dan membuat kerajaan itu jatuh dengan begini. Akhirnya kerajaan Yehuda sangat kuat, tapi Tuhan menambah umurnya Hizkia 15 tahun. Sebenarnya kehidupan Hizkia tidak bisa melewati percobaan. Jika dia memenangkan peperangan ini dan dia mati, dunia ini damai dan tentram ya. Dan dia memohon berpanjang umurnya dan Tuhan meluruskan permintaannya dan 15 tahun lamanya. Dan akhirnya lahirlah Manasya. Ya ini yang membuat kehancuran negara kerajaan Yehuda. Jadi menjadikan satu negara Yehuda yang kuat, tapi negara ini membawa ada hubungan perjanjian dengan setan. Ini adalah Raja Manasye. Jadi kejahatan Raja Manasye membuat Tuhan tidak bisa bertahan diri ya. Tidak membuat Tuhan tidak murka. Tapi Tuhan berkata, saya tidak ingin memadamkan lampu Raja Daud karena perjanjian Tuhan dengan Daud. Dan akhirnya kerajaan Yehuda akhirnya jatuh, hancur sampai tidak bisa ditolong lagi ya. Jadi sampai seluruh kerajaan itu masuk di dalam dalam ke dunia yang kegelapan. Karena dia juga menumpahkan darah orang tidak bersalah ya dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Jadi saya percaya kalau Raja Manasye itu membawa orang untuk dipersembahkan.
sampai raja itu masuk ke dalam kegelapan dan jadi mesti dimusnahkan. Jadi Tuhan tidak ada tempat untuk berdiri. Jadi kuasa kegelapan berkuasa. Jadi seluruh kerajaan itu mesti menghadapi kehancuran. Menghadapi kemusnahan, yaitu Yosea bangkit, menolong. Seperti Musa juga. Tapi dalam catatan sejarah, walaupun ada Musa keluar tapi tidak bisa menyelamatkan kemusnahan kerajaan Yehuda. Yaitu Yosia selama dia bertata menjadi raja dan berapa lama itu kerajaan itu damai. Dan akhirnya Yosia dan juga tidak mendengarkan perkataan Raja Mesir itu Niko. Ya karena Raja Mesir datang untuk berperang ya, karena yaitu di saat itu kerajaan Asyur perlahan mulai turun ya, kalah. Dan di sisi lain itu Babel perlahan-perlahan bangkit, karena kerajaan Babel bangkit karena itu atas kehendak Tuhan. Yaitu karena dulu zamannya Raja Hizkia senang bertemu dengan Hizkia, maka Tuhan membangkitkan Hizkia. Jadi kerajaan Yehuda mesti dibawa pembuangan ke dalam Babel ya. Saya membawa kalian tuh untuk mengurang kembali sejarah ini. Jadi saya ingin menegaskan kepada kalian, jadi Tuhan berkuasa, apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Dari saat itu kerajaan Babel bangkit dan akhirnya Asyur jatuh, perlahan-perlahan turunnya. Dan juga Mesir ya bangkit juga menyerang Asyur ya. Dan akhirnya memenangkan dan jadi menguasai ya. Dan juga bisa memukul kala kerajaan Babel. Jadi sampai seluruh dunia ini dan paling hebat. Tapi di saat ini Yosea di saat Raja Mesir keluar untuk berperang dan Raja Yosea itu menghadang Raja Mesir ya. Tapi saat itu kerajaan Yehuda juga sudah cukup kuat ya. Dan dia juga ingin menghalangi Mesir. Sebenarnya tidak perlu. Kita mengikuti Tuhan cukup. Jadi jangan kita di dalam keadaan peperangan, dalam demo ini kita ikut-ikut. Karena karena ini berapa banyaknya persenjataan di kita, kehebatan kita juga. Dan kamu bisa memenangkan dalam peperangan mana dan juga bisa menguasai dunia ini. Jadi kamu bisa menguasai sejarah ini. Sebenarnya yang menguasai sejarah adalah Tuhan. Tapi seperti gereja kita 611, kita masih tetap mengikuti Tuhan. Sebenarnya Yosia tidak usah keluar menghalangi Raja Mesir itu Niko. Akhirnya Raja Yosia pergi menghalangi Nabi Niko. Akhirnya dia kena panah. Dan akhirnya situ mati. Dan akhirnya dikuburkannya ke Yerusalem. Jadi seperti Raja Ahazia, sebenarnya raja yang baik. Tapi cara matinya
seperti raja yang jahat mati. Di sini apa kebenaran firman Tuhan? Memberitahukan kepada orang dalam pembuangan dan juga memberitahukan kepada kita. Kadang kita orang melakukan kejahatan. Di dalam diri Yosea ada hari yang baik, kerajaannya damai tentram. Dalam kerajaan tentram drama dan akhirnya bangkit untuk dalam peperangannya ingin merebut ya. Sebenarnya ada satu yang berubah. Sebenarnya orang yang baik di dalam zaman kena kutuk juga ada juga kemungkinan menjadi sama seperti orang yang dalam kejahatan. Seperti Raja Yosea, dia adalah raja yang paling baik. Tapi cara matinya itu matinya sama seperti raja yang jahat Ahazia. Kenapa? Karena di dalam kutuk. Tapi sini sama terhadap kita saat ini dan juga terhadap orang Israel dalam pembuangan. Mereka itu dalam pembuangan, kutuk dalam pembuangan. Kerajaannya dimusnah, hancur dan seni tidak ada rasa amannya. Dan mereka berjalan dengan baik dan mengikuti Tuhan. Tetapi juga bisa menghadapi buah kejahatan. Seperti Yosea. Kenapa? Ya ini semua karena yang mendapatkan dari kutuk. Karena kita berjalan dengan baik dan Tuhan akan memberikan kita kasih karunia. Tetapi di dalam kutuk itu kita akan menghadapi kutuk ini sejarah berkuasa di dalam tangan Tuhan dan kita berkorban untuk semua ini. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada kita. Dan saya tahu karena semua ada jalan yang lurus dan benar. Tapi kita juga berkorban. Kita menghadapi dalam perubahan ini, Tuhan sangat melindungi kita dan Tuhan setapak-tapak membimbing kita dan membentuk kita. Amin. Dan kita dengan begini tetap mengikuti Tuhan. Dan kita juga tidak memberi kita menghadapi semua. Dan di sini saya menghadapi Raja Yosea dan saya memberitahukan pada kalian. Kita pasal 24 kita masih di 3 bagian ayat 1 sampai 7. Kejahatan orang membuat Yahuda dimusnahkan, dibawa ke dalam pembuangan. Yaitu kita lihat itu dalam Raja Yoyakim. Yaitu ayat 1 yaitu zamannya Raja Yoyakim ya. Yoyakim adalah anaknya Yosea. Yaitu abangnya Yohasia. Yohasia adalah lebih kecil. Itu sama yaitu sesudah meninggal yaitu Yohasi itu anak kedua yang menjadi raja. Dan tahu Yoyakim ya berarti jahat. Pada zaman itu Majura berperang Nebukadnezar Raja Babel, yaitu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lama. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan Kasim, gerombolan Aram, gerombolan Moab, gerombolan Bani Amon
melawan Yoyakim, lalu ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakan sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran para hambanya, yaitu para nabi. Sesungguhnya hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah berbuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Itu di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 37, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya, yaitu tentang membicarakan tentang Raja Yoyakim. Di saat ini Raja Yoyakim melakukan kejahatan. Kita di sini kita melihat Raja Yosea itu melakukan sangat baik. Dia sudah mati, dan Yohashi itu dan mati dan melakukan kejahatan juga. Dan Yoyakim juga melakukan kejahatan sama seperti ayahnya, yaitu Yosea. Kedua anaknya juga sama melakukan kejahatan. Itu Babel ya, raja itu perlahan-perlahan bangkit kuat ya, dan Mesir perlahan-perlahan turun. Asyur itu sudah di dalam kemusnahan. Dalam dua kekuatan ini, di dalam Yoyakim ya, dan El Hakim dan Nabi Yeremia bangkit, kita akan dalam pembuangan karena kerajaan akan musnah karena dosanya Manasye. Jadi Mesir mulai lemah. Tuhan ingin memakai Babel karena Nabi berbicara memakai Babel. Di zaman Hizkia sudah begini. Jadi kamu Yoyakim, kamu jangan membelakangi Babel, karena kita sudah Raja Babel sudah memenangkan peperangan ini. Jadi jangan berubah. Nabi Yeremia menyuruh raja jangan berubah, tapi di saat bangsa Israel dan juga pembesar-pembesarnya, dalam itu pembesar-pembesar Yahuda ya, dan mereka ingin bangkit menyerang ya, membelakangi Raja Babel, dan mereka merasa kalau Mesir masih ada pengharapan. Tapi Yeremia berkata Mesir adalah yang sudah berjana, yang sudah dipecahkan. Tuh, kita mesti mengandalkan Tuhan karena Tuhan adalah air yang mengalir. Kita tetap mengikuti Tuhan. Kita jangan mengandalkan kekuatan orang. Jadi Tuhan membuat kita karena di dalam tangannya Babel, maka kita tetap mengikuti Babel. Ini ada kehendak hati Tuhan. Walaupun kita tidak suka kepada Babel, tapi kita tetap mesti mengikutinya. Dan kita akan menghadapi bencana yang besar. Dan Raja Yoyakim melayani Raja Babel, akhirnya memberontak kepada Raja Babel karena semua pemerintahan dan juga perkataan dari orang. Jadi mereka mengandalkan Mesir. Di saat ini Tuhan membangkitkan Babel, yaitu gerombolan Kasdim, gerombolan Aram, dan gerombolan Moab, dan gerombolan Bani Amon. Jadi kekuatan Babel ya bisa meliputi dari gerombolan Kasdim, Aram, gerombolan Moab, dan juga Bani Amon. Jadi sampai melingkupi semua kekuatan
Asia dan jadi datang menyerang Yerusalem, memusnahkan Yahuda, dan akhirnya Yahuda musnah. Seperti yang hambanya Tuhan Nabi katakan. Segala hal yang terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan. Untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa manusia. Jadi kerajaan Yehuda musnah karena Yoyakim tidak mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan, akhirnya musnah. Ayat 8-17. Dan Yoyakim bagaimana? Itu anaknya Yoyakim ya. Yoyakim adalah anaknya Yoyakim. Jadi cucunya Yosia. Jadi sama seperti yang difirmankan kepada Raja Ahab. Di zamannya Raja Ahab ada damai, tapi sampai kepada cucu-cucunya ada kemusnahan. Sampai di kerajaan Yosia juga sama. Di zamannya Yosia ada damai, ya seperti yang Tuhan firmankan. Dan sampai kepada anak-anaknya tidak bisa. Dan justru ke Yoyakin, yaitu cucunya Yosia. Dia sepertinya tidak di dalam kutuk. Yoyakim berusia 18 tahun menjadi raja dan melakukan semua yang jahat di matanya Tuhan. Sampai cucunya pun melakukan kejahatan. Ayat 10. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Dan di saat itu Yoyakin dan ibunya dan para pegawai dan pegawai-pegawai istana, para pembesar itu dan menyerahkan diri ya di hadapan Tuhan. Dan mereka datang menyerang bendahara Yerusalem, kerajaan Yehuda. Lalu Raja Yoyakin ya juga para pembesar dan juga pegawai dan juga ibunya ya. Ibu pemasyuri ya menyerahkan diri. Sebenarnya menyerahkan diri ini ya mengaku kala itu ada benar. Karena kerajaan Babel ditinggikan, ini ada kehendak hati Tuhan. Dan kita di sini melihat kerajaan Yehuda di dalam pembuangan. Ini kedua kalinya dalam pembuangan. Di dalam kerajaan Yoyakim itu ada pertama kali ini yang. Dan di sini di dalam pembuangan yang kedua kali di sini catat banyak orang. Dan apapun tidak usah dilihat. Kita lihat di ayat 14. Yaitu juga semua tukang pandai tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dan dari rakyat negeri. Orang yang miskin dan juga lemah ya. Semua tidak pun yang ditinggalkan, semua diangkut ya ke Babel. Dan sini bosan tuh di Hong Kong tuh kita keluar satu ini catatan ya tempat yang dari miskin ya. Di tempat saya lahir yaitu di Kuntong, itu tempat dihitung dari belakang ada urutan kedua. Sebenarnya saya bukan lahir di Kuntong, saya di Leonshun ya. Itu rumah yang petak-petak ya. Yaitu saya lahir di dusun Fumi ya. Buntut ya. Dari sini saya pergi tempat saya dulu lahir masih ada jalan namanya Fumi Street ya. Posisi tempat sekarang televisi, stasiun televisi ya.
Jadi dari Lokfu di sebelah rumah sakit ya. Ya itu waktu saya umur 6 tahun pindah, saya mesti jalan harimau ya gitu ya. Di Lokfu itu tong tahu dusun itu. Jadi di Fumi Shed itu ya di sana, dan saya juga sangat sulit untuk mengingatnya ya karena sudah lama. Jadi saya waktu saya masih ingat waktu saya masih kecil. Ada satu tentara pergi ke tempat dusun saya di sana tuh ada pembunuhannya, membunuh penjahat ya. Ya, kenapa saya bisa ingat? Karena mereka di dalam dibunuh, membunuh orang penjahat. Dan jadi anak-anak kecil banyak dikasih makanan. Jadi kita sebagai anak-anak berjalan tuh di sana. Jadi sampai sana sesudah membunuh penjahat menembak ya. Jadi tentara banyak ada makanan roti makan di sana. Jadi saya usia 6 tahun saya pindah ke sana, dan di situ ini jadi waktu saya tinggal masa kecil tempat yang sangat miskin. Jadi kalian renungkan. Jadi dikatakan di kisah 18 distrik ini semua diambil. Jadi Hong Kong bagaimana? Saya di sini sangat berterima kasih. Gereja 611 sampai dimanapun, di mana tempat itu akan berjaya ya. Kita sampai di Chenwan tahun 2007 sampai di sekarang. Sudah 14 tahun. Daerah Chenwan selalu bertambah baik. Sebenarnya dulu, sekarang di dalam catatan daerah Chenwan di dalam paling di urutan yang 7 ya. Jika dihitung paling miskinnya dia di urusan yang ke-12, maka di sini menjadi satu peraturan. Waktu pertama kita datang ke Chenwan, daerah Chenwan, ada tempat yang paling miskin. Dulu dihitung dari ini yang paling nomor 2, tapi sini di urutan nomor 12. Jadi saya melihat Tuhan membagikan kita dan sangat memberkati kita tempat kita sekarang ini. Dan di sini saya juga melihat kerajaan Yahuda. Sekarang mereka di dalam pembuangan. Seorang yang gagah perkasa, para orang gagah perkasa ya, yang bisa berperang, para orang gagah perkasa yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai tukang-tukang besi yang mempunyai kearihan. Di sini dikatakan banyak orang yang hebat ya, tukang pandai besi dan juga yang dalam istana, orang yang bisa berperang, semua dibawa dalam pembuangan ke Babel, menjadi satu negara kerajaan Yahuda di dalam pembuangan. Dan kita juga melihat, kita melihat ayat 18 sampai 20, yaitu zaman Zedekia. Dan juga Raja Zedekia juga melakukan kejahatan. Yang dari Zedekia itu siapa? Yaitu adalah anak Yosea, salah satu anak Yosea. Dia situ saudaranya adalah Yoyakin. Di saat Yoyakin dalam pembuangan, dan yaitu Yoyakin tuh boleh katakan paman. Jadi Zedekia adalah saudaranya Yoyakim ya. Jadi adiknya. Yoyakim lebih besar. El-Hakim itu lebih kecil ya. El-Hakim sama Yoyakim itu ada saudara ya. Dan juga anak ketiga ya Zedekia, dan ketiga anaknya Yosea itu melakukan kejahatan, dan cucunya Yoyakin juga melakukan kejahatan.
Dan sini kita melihat juga Zedekia juga dalam pembuangan dan sangat memilukan. Dan kita lebih dahulu memberitakan kepada kembali Raja Yoyakin ya. Dan Yoyakin sudah memberontak kepada Babel dan juga ingin memohon bantuan dari Mesir. Jadi negara ini mengambilkan keputusan ini. Ya kemungkinan mereka mengundi ya. Dan akhirnya kembali kepada Mesir. Akhirnya Babel datang dan menyerang mereka dan memusnahkan Yahuda. Akhirnya Yoyakin dibawa ke dalam di dalam berunggu rantai besi ya, gimana balik itu, jadi dengan besi sampai tulang iga ya, dua lantai, dan di sini ditarik ke Babel. Jadi besi ini dimasukkan melalui tulang iga ya. Tapi Yoyakin belum keluar dari Yerusalem sudah mati. Yoyakin akhirnya mau menyerahkan diri ya, tidak usah makin. Sampai sekarang sampai Zedekia kita juga memohon bantuan kepada Mesir dan juga dimusnahkan oleh Raja Babel, dan juga dengan lantai besi tembaga, lantai tembaga itu dibelenggu sampai di Babel, di hadapan raja sampai semua anak-anaknya untuk diperlihatkan satu-satu dibunuh di hadapan Raja Zedekia. Dan yang terakhir, melihat seluruh anaknya dibunuh dan akhirnya matanya dicungkil keluar. Ini Zedekia tidak mendengarkan firman Tuhan, akhirnya sampai begini. Dan sini kita juga melihat Tuhan memberi kasih karunia kepada Yoyakin ya. Sampai beberapa tahun di dalam kerajaan Babel, dan raja memberikan kasih karunia dan membimbingnya. Tuhan menepati janjinya kepada Daud, tidak memusnahkan lampunya, yaitu sampai kepada cucunya Yosea. Ada satu disisakan sampai akhirnya dalam pembuangan, akhirnya mereka berbaring. Tiga kali dibawa dalam pembuangan, 3 kali kembali dari pembuangan. Seperti yang Tuhan firmankan. Saudara-saudara semua, seperti kita melihat sejarah Yahuda yang terakhir ini. Walaupun kita di dalam penghakiman, tapi kita di dalamnya Tuhan masih ada kasih karunia. Kita di sini melihat semua raja melakukan kejahatan, seperti dia yakin. Anak Yosia 3 melakukan kejahatan jahat. Di dalam kutuk mereka juga tetap melakukan kejahatan. Melihatan ayahnya baik, tapi dia tidak mengikuti, mencontoh, tapi mereka mencontoh yang tidak baik, dan juga mereka dalam kutuk. Tuhan tidak memberikan pengampunan. Tuhan tidak dalam memberi pengampunan, tapi melihat cucunya Yoyakin di dalam pembuangan. Dan di situ dia perlahan-lahan ditinggikan. Dan Tuhan ada kasih karunia. Saudara-saudara semua, menjadi kita manusia, apa yang Tuhan firmankan pasti akan digenapi.
Kita mesti mendengarkan firman Tuhan. Tuhan penuh dengan kasih karunia. Bisa kita masih ada kesempatan untuk berbalik. Kita mesti berbalik. Walaupun keadaan kita bagaimana, kita jangan melihat keadaan. Kita mesti lihat dan tertuju pada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kalian semua. Tuhan dengar permohonan kami. Setiap hari kami memohon padamu. Dua satu ya. Tuhan Kau mengampuni kami dan memperbarui kehidupan kami. Kau memperbarui kehidupan kami.
Mari kita berdoa dengan bahasa roh. Tuhan, ini adalah permohonan kami. Walaupun kami dalam keadaan bagaimana, dalam gerak siapapun Tuhan, dan kami mengadakanmu, Tuhan, Engkau memperbarui kehidupan kami. Kami tetap memohon padamu, karena Tuhan Engkau yang kami, permohonan kami. Terus kami tetap tertuju padamu. Tuhan, Kak, ampuni kami dan berkata dengan kepada hati kami, perbaiki kami. Tuhan, ini ada hati kami. Kebangkitan itu, sebelum dibangkitan, lebih dulu bangkitkan kami. Tuhan, terima kasih setiap pagi memberikan firman ini. Kami bisa melihat-Mu karena firman-Mu terbuka, ada terang di nyala. Saudara-saudara semua kita berdoa bersama supaya Tuhan lebih lagi memberikan kepada kita supaya kita lebih suka menyukai membaca firman Tuhan. Dan situ di saat kamu membaca firman Tuhan ada kesulitan, berbuka mulut kalian dan memohon kepada Tuhan memberikan karunia ini. Kita di saat kita membaca firman Tuhan, kita bisa melihat terang dan kita bisa mengikuti Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu bisa menyucikan kehidupan kami. Kami boleh menghadapi-Mu. Tuhan, kami banyak saudara-saudara semua yang di saat membaca firman-Mu ada kesulitan. Kadang tidak bisa masuk, kita tidak bisa membagi waktu. Jika yang saya katakan itu adalah kalian, saya ingin tanganmu kamu letakkan di atas kepalamu dan berkata pada Tuhan, Tuhan, saya melindungi firman-Mu. Tapi kami membaca, kami banyak kesulitan dan tidak memahami. Engkau bantu saya, karena mengikuti-Mu ada karena dari firman-Mu. Mari kita buka mulut, kita berdoa. Tuhan, bantu saya untuk lebih mencintai firman-Mu, membaca firman-Mu. Firman-Mu terang bagi kami dan perintah bagi jalan kami. Tuhan, bimbing saya lebih menyukai firman-Mu. Tuhan, pemikiran hati kami serahkan padamu. Ya, sudah berlalu walaupun dalam nenek moyang kita membaca berharap. Jika kami membaca firman-Mu tidak memahami, tidak bisa masuk. Tuhan, Engkau kuduskan pemikiran kami, Engkau bantu kami. Kami di hadapan-Mu berdoa, kami tahu Tuhan Kau mendengarkan doa kami. Kami ingin mengikuti, kami bersedia mengikuti. Tuhan, Kau bantu kami dalam darah Yesus yang kuduskan kami dan juga pemikiran kami. Dan semua pemikiran kini, semua yang
datang dari nenek moyang itu, semua itu dikuduskan. Tuhan Kau bantu kami berterima kasih. Tuhan Yesus kami berterima kasih. Tuhan Engkau Tuhan yang berbicara. Tuhan Engkau bagaimana membimbing Yosea untuk mendapatkan kitab Taurat dan membawakan kebangkitan ya kerajaan Yehuda. Tapi Tuhan kami berterima kasih. Tuhan Engkau melalui firman-Mu membimbing kami. Tuhan kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tapi kami mempunyai kelemahan. Kadang kami juga selalu milih jalan sendiri. Dan juga kadang ke masa lalu kami yang lalu. Ayah kami dan ibu kami dan generasi yang lalu tidak jalan di dalam jalan-Mu. Membuat kami di sini, kami bisa menghadapi banyak kesulitan dan juga ada kutuk. Kami juga seperti orang yang tidak percaya pada Tuhan ya, banyak serangan, tapi Tuhan membantu kami. Saudara-saudara semua, mari kita sekali lagi dalam Tuhan, kita memohon pengampunan Tuhan, kita memahami firman Tuhan. Firman Tuhan akan membimbing kita. Kita kembali kepada Tuhan, kita boleh duduk di dalam sini, kita merenungkan kembali. Apakah kita ada jalan-jalannya Tuhan? Apakah kita berjalan menyerong mengikuti dunia ini, memohon bantuan dari dunia ini? Kita merenungkan kembali apakah kita mesti kembali kepada Tuhan di dalam generasi kita, nenek moyang kita menyembah berhala. Kira kita di sini berdoa, memohon Tuhan mengampuni di tengah-tengah kita dari kehidupan kita, sekali lagi kembali pada Tuhan sampai dalam seluruh keluarga kita ada berkat yang dari Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa untuk kepada keluarga kita, untuk nenek moyang kita berdoa. Dan juga berdoa untuk diri kita sendiri. Kita sendiri lagi untuk mengambil perjanjian dengan Tuhan. Berdoa. Bukan untuk berdoa. Kalau kalian itu bisa ya, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita, bukan hanya kita dan juga generasi kita juga ya, nenek moyang kita juga banyak orang yang di Hong Kong juga yang banyak membuat Tuhan murka. Di Hong Kong banyak kuil-kuil. Tuhan kami membuatmu murka. Di hadapanmu kami melakukan banyak yang jahat di matamu. Kami dahulu menyembah berhala. Dan sekarang juga keluarga kami dan juga orang yang kerabat kami juga menyembah berhala. Memohon bantuan dari berhala dan pergi metenun dan bertanya, melamar. Tapi Tuhan kami tidak datang untuk mencarimu. Maka kami di dalam kutuk. Tuhan ampuni kami. Tuhan kami melakukan dosa. Maka kami masuk di dalam kutuk. Tuhan Engkau ampuni, berikan kasih karunia-Mu pada kami. Tuhan Engkau buka kasih karunia-Mu, kasihilah kami. Tuhan Engkau ampuni kami. Dosa kami sudah menista sebab diri dunia ini, karena dosa kita masuk di dalam kutuk. Tuhan kami supaya kami bisa langsung bertobat. Saya mewakili saya sendiri dan juga keluarga kami, kota kami, sisa masih bisa bertobat. Bisa Tuhan masih ada kasih karunia, kita cepat untuk bertobat. Tuhan mohon murka-Mu sirna. Mohon murka-Mu sirna. Tuhan pertobatan kami sampai di hadapan-Mu, supaya murka Tuhan padam. Tuhan kami juga tahu kami tidak bisa mengandalkan diri sendiri, cuma mengandalkan Mesir.
memberikan semua, dan semua bisa berubah kehidupan kita. Kita jangan mengadakan kota sendiri, jangan, tidak bisa mengandalkan siapapun, tidak bisa mengandalkan dunia ini, tidak bisa mengandalkan Mesir. Meredakan murkanya Tuhan. Saya juga mengundang kalian juga, jika di sini kalian menghadapi wabah penyakit ini dan juga dari pemberontakan demo, pekerjaan kalian dan juga bisnis kalian menghadapi satu permasalahan besar, dan jika ada, saya memohon kalian bangkit dari tempat dudukmu. Saya akan mendoakan kalian. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri dan juga kehebatan dunia. Juga tidak mengandalkan semua yang ada di dunia ini untuk merubah. Tapi kita tetap mengikuti Tuhan. Di saat kalian bangkit berdiri, dan kalian sendiri berdoa dulu untuk diri kalian sendiri. Dalam keadaan sekarang ini, ya kita melihat banyak ketidakberdayaan, tidak ada kebudayaan. Tapi hari ini firman Tuhan, dan sekali lagi untuk menguatkan hatimu, sujud di hadapan penghakiman Tuhan, ada kasih karunia, ada raja, orang yang memohon pada Raja Mesir, akhirnya akhir hayatnya tidak. Orang yang sendiri mengadakan kekuatannya, ingin memberontak juga, akhir hidupnya tidak bahagia, menyedihkan. Hanya mengikuti Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita berdoa untuk hati kita di dalam kesulitan kita. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan di bawah kesulitan? Apakah kita terhubung dengan Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita juga terus berlari ke empat penjuru, mencari orang untuk membantu kita, minta bantuan dana? Saya memohon yang baki berdiri mengikuti saya berdoa. Yesus yang saya kasihi, saya berterima kasih supaya saya mengenalmu. Saya tidak mau lagi mengandalkan dunia ini. Saya tidak ingin lagi mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya tidak mau lagi mengandalkan tentara Mesir. Saya tetap mengandalkanmu. Walaupun saya menghadapi keadaan yang sangat sulit, tapi saya sujud. Hati saya sujud. Saya percaya Tuhan ada pengampunan. Tuhan ada penghakiman, tapi juga ada kasih karunia. Saya memohon kasih karunia Tuhan hadir di saya, bantu saya. Di dalam kesulitan tetap mengikutimu. Saya percaya Tuhan ada kasih karunia. Saya bersedia berbaring mengikuti Tuhan. Saya bersedia tetap mengikuti Tuhan. Dengar doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kita tetap bersama, semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Walaupun kalian dalam keadaan bagaimanapun juga, kita tidak boleh juga tetap berdiri. Dalam keadaan besar ini, tidak satu orang pun saya tidak bisa berdiri sendiri. Kita bersama mengikuti Tuhan. Sekelompok orang yang mengikuti Tuhan. Tuhan ada kasih karunia dan pengampunan di dalam kita. Seperti Pastor Joshua berkata, seperti dalam keadaan Hong Kong ini, dalam keadaan di dalam distrik yang paling besar, Tuhan juga memperhatikan dan melihat. Dan kita bersama, kita mengucap terima kasih. Kita juga tahu Tuhan bersama dengan kita. Kita tetap mengikuti Tuhan. Dan kita tetap mengikuti Tuhan.
Kita terus juga berterima kasih. Dan juga kita juga percaya nubuatnya Nabi. Seperti Tuhan memakai Nabi seperti 3 minggu yang lalu, dan Nabi kita memberikan satu nubuat wabah penyakit ini akan berlalu. Kita tidak usah berlari mencari kekuatan. Kita tidak usah terus mencari orang menyelesaikan masalah ini. Kita tetap percaya kepada nubuat Nabi. Kita berdoa, kita percaya kepada nubuat Nabi. Wabah penyakit ini akan berlalu. Kita tunduk taat kepada keadaan situasi ini. Kita percaya Tuhan akan membantu kita. Bantu kita. Atau yang membantu kita adalah Tuhan, dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang menolong kita adalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia berkuasa. Mari kita buka mulut kita berdoa di dalam doa. Kita berdeklarasi wabah penyakit ini akan berlalu. Tuhan ada cara dia menyelesaikan permasalahan ini. Perekonomian akan baik. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Saudara-saudara semua, Mesir sama seperti dunia, Yahuda menghadapi banyak pemerintahan yang kacau balau dan situasi yang tidak baik. Mereka mengikuti siapa? Dan mereka akhirnya mengambil keputusan mengikuti dunia. Kita sekarang hari ini, kita pejamkan mata. Mari mengikuti saya berdoa. Allah Bapa, mohon bantu kami, memberikan kami kasih karunia. Sekarang keadaan kacau balau ini, pemberontakan dan juga perekonomian ini, kami tetap berpegang pada firman-Mu, kebersamaan-Mu Tuhan. Memohon Tuhan melindungi hati kami, supaya kami di hadapan-Mu tidak melakukan kejahatan, supaya hati kami lurus seperti Raja Daud, supaya hati kami after you, bukannya mengikuti after dunia ya. Tuhan, Kau bantu kami
Berikan kami kasih karunia. Kami tahu keadaan ini menghadapi kutuk, tapi hati kami lurus. Engkau Tuhan tetap ada kasih karunia. Karena Tuhan Engkau karena kasih karuniamu melebihi dosa kami, melebihi kejahatan kami. Kami memohon kasih karuniamu. Walaupun kami dalam keadaan bagaimana Tuhan, kami di hadapan matamu, kami tetap jalan yang lurus. Kami tidak mengikuti dunia ini, tidak mengikuti kekuasaan. Kami kejar adalah mengikuti Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menguasai segala sejarah, berkuasa segalanya. Allah Bapa, kami memohon padamu, memohon berkati kami, memberikan ke kami kasih karunia berkat dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua dengan damai, hari yang damai. Tuhan menyertaimu, memberikanmu satu hati yang lurus, berjalan di jalannya, di mata Tuhan melihat jalan yang lurus. Apa yang kamu kerjakan diberkati, dipakai Tuhan. Tuhan jamaah Tuhan selalu di dalammu. Engkau mengikuti kehendaknya Tuhan berjalan, keajaiban akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus berkatimu. Amin. Berkati kalian semua.